Pada era 90-an jagat perfilman nasional pernah didominasi film-film panas bertema dewasa. Puncaknya terjadi pada tahun 1993 hingga 1997. Produksi film nasional sebagian besar menampilkan para aktris dan aktor yang beradegan vulgar dengan penggarapan alur cerita ala kadarnya. Didukung iklim sensor yang terasa lebih lunak sehingga judul-judul yang diberikan juga bernuansa mengundang birahi. Coba simak titel film-film ini: Ranjang yang Ternoda, Gairah Nakal, Ranjang Pemikat atau Kenikmatan Tabu. Merebaknya film panas pada era itu tidak bisa terlepas dari terpuruknya perfilman nasional yang mulai dirasakan pada pertengahan tahun 1990. Penonton bioskop khususnya untuk film-film nasional mengalami kemerosotan luar biasa. Masa itu perfilman nasional benar-benar suram mati suri, jumlah produksi menurun drastis. Sangat jarang sekali film berkualitas yang hadir. Festival Film Indonesia FFI yang memperebutkan Piala Citra bahkan terhenti pada tahun 1993. Penyebabnya minimnya film yang layak untuk diperlombakan. Jumlah produksi film tahun 1993 hanya 26 judul. Itu pun separuhnya lebih merupakan film-film panas. Baru satu dekade kemudian FFI kembali hadir pada tahun 2004. Hadirnya televisi swasta menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap minat masyarakat menonton film nasional di bioskop. Karena TV swasta menawarkan film-film yang bagus tanpa harus mengeluarkan uang untuk membeli tiket menonton. Faktor lainnya, hadirnya monopoli jaringan bioskop 21 milik Subentra. Konsep One Stop Entertainment disajikan oleh Studio 21 dengan membangun bioskop di pusat-pusat perbelanjaan. Hal seperti ini menjadi pengalaman baru yang menarik bagi masyarakat. Sementara jaringan 21 lebih mengutamakan film blockbuster barat yang mengakibatkan kesempatan film nasional tampil di layar semakin terbatas. Kombinasi faktor tersebut berefek pada banyaknya bioskop yang gulung tikar karena kekurangan penonton. Terutama untuk bioskop kelas menengah bawah yang berlokasi di kota kabupaten atau kecamatan. Krisis film nasional ini membuat produser mengambil langkah yang berani. Salah satu upaya menarik kembali penonton ke bioskop dengan membuat film yang dibumbui adegan seks panas. Ferry Anggriawan, produser dari Virgo Putra Film, mengatakan jika pembuatan film panas lebih menguntungkan daripada membuat film berbobot. Rata-rata biaya untuk memproduksi film panas pada tahun itu berkisar 200 juta rupiah dengan pemasukan bisa mencapai 275 juta. Sementara produksi film biasa dalam tanda kutip biaya bisa 2 kali lipatnya. Itu pun tidak menjamin film tersebut bakal laku. Film Gadis Metropolis menjadi pionir dimulainya produksi film-film panas. Film ini berhasil dan sukses dalam perkara mengundang penonton ke bioskop. Gadis Metropolis mampu menarik 200.361 penonton untuk Jakarta saja dan berada di peringkat kelima film terlaris tahun 1993. Akhirnya banyak produser menjadikan Gadis Metropolis sebagai acuan untuk membuat film yang laku di tengah kelesuan film nasional saat itu. Gadis Metropolis yang diproduksi PT Virgo Putra Film akhir tahun 1992 dibintangi Inneke Koesherawati, Feby Lawrence dan Sally Marcelina. Film ini menayangkan adegan erotik yang sangat berani dengan cerita tentang kehidupan bebas di ibu kota dengan bumbu-bumbu perselingkuhan, kelainan seks dan hal tabu lainnya. Selanjutnya akan ditampilkan data judul film yang masuk sebagai film panas yang diproduksi selama periode 1993 hingga 1997. Menyusul kesuksesan Gadis Metropolis, tahun 1993 mulai diproduksi secara masif film 17 tahun ke atas. Sebanyak 13 judul film dibuat dari keseluruhan 26 judul yang hadir selama 1993. Akibat Hamil Muda dan Gairah Malam masuk dalam 5 film terlaris. Nomor 1 dan 2 terlaris tetap dipegang film Warkop DKI Dono Kasino dan Indro. Tahun 1994, produksi film panas meningkat menjadi sekitar 18 judul film. Gaun Merah yang dibintangi Yohana Alexandra, Teguh Yulianto, dan Lela Anggraini menjadi film paling laku meski masih di bawah film Warkop DKI. Inneke Koesherawati, Kiki Fatmala, Sally Marcelina, Reynaldi, Teguh Yulianto, Malvin Saina, Windy Cindiana. Itulah beberapa artis atau aktor yang bergantian memerankan film-film panas pada periode ini.
Tahun 1995 titel film yang diambil juga semakin berani. Jumlah produksi film dewasa juga relatif sama dengan tahun sebelumnya. Tercatat tahun 1995 ada 22 judul film yang diproduksi, sejumlah 18 judul atau 80% lebih merupakan genre film panas. Di tahun 1996 inilah puncak produksi film panas, sebanyak 30 lebih film dibuat. Judul film yang disemayamkan juga semakin aneh macam judul artikel saja. Misalnya ekstasi dan pengaruh seks, kekuasaan dan wanita, seks dan kriminal serta penyimpangan seks. Ada yang menarik pada tahun ini, simbol bintang film panas Inneke Koesherawati mulai menarik diri. Inneke sama sekali tidak membintangi film panas satupun. Ternyata Inneke mulai beralih ke televisi swasta dengan bermain peran di sinetron yang mulai marak pada saat itu. Selama karirnya Inneke telah membintangi setidaknya 15 film panas, dimulai dengan Gadis Metropolis yang fenomenal hingga terakhir berperan dalam Hangatnya Cinta tahun 1995. Boleh dibilang Inneke termasuk aktris yang sukses pindah jalur dari film ke sinetron tanpa terbebani masa lalunya sebagai bintang panas. Terbukti Inneke menjadi bintang sinetron papan atas dalam waktu yang cukup lama. Tahun 1997 produksi film panas mulai menurun. Krisis ekonomi tahun 1998 mengubah segalanya. Praktis semua produksi film terhenti, tidak terkecuali film panas. Pada tahun 1998 tercatat hanya 4 film yang dibuat, 3 film dibintangi Bari Prima yakni Gairah Membara, Nafsu Membara dan Permainan Membara serta 1 film lagi dengan judul Misteri Banyuwangi Dukun Santet. Selain Inneke Koesherawati, film genre dewasa 90-an juga melambungkan nama Reynaldi Iskak sebagai aktor film panas. Reynaldi merupakan warga negara Australia. Ia sempat dideportasi ke negara asalnya pada akhir tahun 1994 karena penyalahgunaan izin tinggal. Jadi selama tahun 1995 nama Reynaldi hilang dari peredaran sebelum kembali lagi pada tahun 1996 bersama izin kerjanya. Aktor lain yang muncul, Ibra Azhari, Teguh Yulianto, Andi Majid, dan Sony Dewantara. Sementara pemeran papan atas lainnya seperti Kiki Fatmala, Malvin Shaina, Windy Cindiana, tidak lupa Sally Marcelina, kemudian Ayu Yohana, Giti Srinita, Lisa Saniago, Feby Lawrence, Lela Anggraeni, Tavana Dewi, dan Meggy Megawati.